Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Novel Ashkar Fatio. Ini merupakan video saya yang pertama yang akan saya upload di channel YouTube saya. Semoga video-video atau konten-konten yang saya buat dan saya uploadkan pada channel ini dapat bermanfaat untuk semua, khususnya untuk peserta didik dan umumnya untuk semua yang menonton video ini. Topik pertama yang akan saya bahas, ini merupakan bagian pertama dari topik ini, yaitu topik koordinat kartesius. Topik ini dipelajari oleh siswa kelas 8 SMP atau MTS. Dimulai dari pengantar, sudah kita ketahui bersama bahwa ini merupakan koordinat kartesius. Gambar dari koordinat kartesius. Terdapat beberapa komponen dasar dari koordinat kartesius. Yang pertama adalah sumbu mendatar, atau sumbu X dapat pula disebut dengan absis. Selanjutnya, sumbu tegak dapat disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Komponen dasar selanjutnya adalah koordinat kartesius memiliki titik pusat, yang mana titik pusat tersebut adalah perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y, atau perpotongan dari absis dan ordinat. Titik pusat ini dapat disebut dengan titik O, yang mana koordinatnya adalah 0,0. Komponen terakhir adalah arah. Jika pada mata angin, arah untuk koordinat kartesius adalah ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Utara dan selatan. Atau pada umumnya adalah ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah atas, dan terakhir ke arah bawah. Selanjutnya setelah pengantar adalah tentang kuadran pada koordinat kartesius. Terdapat 4 kuadran pada koordinat kartesius. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 terletak pada kanan atas, kuadran 2 terletak pada kiri atas, kuadran 3 terletak pada kiri bawah, dan terakhir kuadran 4 terletak pada kanan bawah. Setiap kuadran memiliki cirinya masing-masing. Untuk kuadran 1, sumbu X dan sumbu Y-nya bernilai positif. Ini terlihat dari daerah atau letak dari kuadran 1, yang mana nilai X-nya positif dan Y-nya positif. Untuk kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3, kedua sumbunya bernilai negatif, yang mana X negatif, sumbu Y negatif. Terakhir untuk kuadran 4, nilai dari sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Selanjutnya, tentang aturan titik dan menggambar titik pada koordinat kartesius. Sebelum titik digambarkan, titik haruslah memiliki nama pada terdapat aturan titik. Nah, aturan titik yang pertama adalah titik tersebut memiliki nama, yang mana biasanya untuk nama titik menggunakan huruf kapital. Setelah titik tersebut memiliki nama, diikuti dengan nilai buka kurung, diikuti dengan nilai sumbu X, nilai dari sumbu Y, dan ditutup dengan kurung. Sebagai contoh, nama titik ini adalah titik A. Nama titik. Sedangkan nilai dari sumbu X-nya adalah 1. XA di sini maksudnya adalah nilai X pada titik A. Sedangkan YA adalah nilai Y pada titik A. Selanjutnya masuk ke menggambar titik. Cara menggambar titik yang pertama adalah kita akan menggambar garis tegak pada nilai X pada titik tersebut, di titik tersebut. Selanjutnya setelah menggambar garis tegak, kita akan menggambar garis mendatar pada nilai Y di titik tersebut. Terakhir, perpotongan antara garis tegak dan mendatar yang kita buat tadi adalah letak dari titik tersebut. Sebagai contoh, kita akan gunakan titik A yang tadi.
nilai XA adalah 1, sehingga yang pertama kita akan menggambar garis tegak pada nilai X sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menggambar garis mendatar pada nilai Y. Terakhir, perpotongan antara dua titik ini adalah letak dari titik A. Jadi di sana ya titik A-nya. Titik A di sini. Nah, setelah kita tahu letak titik A, kita boleh menghilangkan garis yang kita gambar tadi. Itu garis tadi untuk membantu bagi yang awal-awal belajar menggambar titik. Nanti untuk selanjutnya mungkin sudah tidak diperlukan lagi cara menggambar titik tadi. Sudah bisa langsung ditempatkan pada koordinat kartesiusnya. Selanjutnya adalah titik B. Contoh lainnya, kita akan menggambar titik B. Diketahui di sini nilai X-nya adalah negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 4. Sama untuk nilai X kita akan menggambar garis tegak. Untuk nilai Y kita akan menggambar garis mendatar. Terakhir kita akan menentukan titik potongnya atau titik pertemuan antara kedua garis yang kita gambar. Di sanalah letak dari titik B. Setelah kita mendapatkan letak titik B, kita boleh menghilangkan garis bantunya. Selanjutnya, setelah menggambar titik, tentang posisi suatu titik terhadap titik lainnya. Posisi sangat berkaitan dengan letak. Sebagai contoh, terdapat titik D dan titik B di sini. Kita akan menentukan letak dari suatu posisi titik terhadap titik lainnya. Hal yang perlu kita ingat bahwa untuk sumbu X, nilainya akan positif jika ke arah kanan, dan negatif jika ke arah kiri. Sedangkan pada sumbu Y, positif itu ke atas dan negatif itu ke bawah. Baik, kita akan menentukan posisi titik D terhadap B. Nah, maksud dari posisi titik D terhadap B adalah artinya seperti ini. Kita akan menentukan letak si D dengan acuannya dengan titik acuannya pada titik B. Sehingga jawabannya ada 2 di sini. 2 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kiri, atau 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Untuk penjelasan lengkapnya seperti ini. Titik D itu terletak dari 2 satuan ke bawah dulu, yang pertama dari titik B, setelah itu dilanjutkan ke 2 satuan ke kiri. Atau itu posisi titik D yang pertama. Atau ke arah kiri dulu 2 satuan, setelah itu 2 satuan ke bawah. Jadi ada dua cara untuk menyatakan posisi titik D terhadap titik B. Selanjutnya, bagaimana selain caranya dengan memindahkan atau menggeserkan titik B secara manual, kita dapat menghitung berdasarkan koordinat yang dimiliki oleh masing-masing titik. Kita misalkan B itu dengan X1 dan Y1. Sehingga nilainya akan seperti itu. Untuk X1 nilainya 3, Y1 nilainya 3. Sedangkan D misalkan X2 dan Y2. Nah, kita tinggal mengurangi sesama X antara B dan D. Yaitu X2 dikurangi X1. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Ingat, di sini negatif. Dan di sumbu Y. Urusan di sumbu X maksudnya. Urusan negatif di sumbu X adalah ke kiri. Sehingga dia akan bergerak 2 satuan ke arah kiri. Selanjutnya, tinggal kita kurangi yang sumbu Y-nya atau nilai pada sumbu Y. Y2 dikurangi Y1, 1 dikurang 3, negatif 2. Di sini walaupun sama negatif 2, tetapi beda artian. Karena yang satu di sumbu X dan satunya di sumbu Y. Sumbu Y negatif itu ke arah bawah. Sehingga 2 satuan ke bawah. Nah, ini
Jadi kita dapat menghitung. Sama untuk yang ini, nanti tinggal kita operasikan yang sumbu Y-nya terlebih dahulu, setelah itu sumbu X. Setelah itu, bagaimana jika pertanyaan ini ditukar? Yang ditanyakan adalah posisi titik B terhadap D. Maka jawabannya pun akan berbeda jadinya. Jadi, letak posisi B terhadap D berarti kita akan mulai dari D. D itu perlu melakukan berapa banyak satuan ke arah mana untuk sampai di B. Kira-kira seperti itu kalimat sederhananya. Dan jawabannya adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Itu yang pertama. Ke kanan dulu. Setelah itu ke atas. Begitu pula sebaliknya, akan ke atas dulu 2 dan 2 satuan ke kanan. Setelah mengetahui posisi titik terhadap titik lainnya, selanjutnya akan dibahas tentang jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Fakta yang pertama tentang jarak adalah selalu bernilai positif, dan fakta yang kedua adalah yang terdekat. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu tentang fakta jarak yang terdekat. Jika terdapat sumbu C di sini, kita akan menentukan jarak antara titik C ke sumbu X. Sumbu X ini panjang dari ujung ke ujung. Jadi letak titik C ke sumbu X yang mana? Mungkin banyak arah yang tercipta, bisa ke sini, ke sana, atau arah lainnya. Bahkan mungkin bisa yang lebih jauh lagi arahnya, yang di ujung kiri dan di ujung kanan. Nah, maksud dari jarak yang ditanyakan di sini adalah jarak yang terdekat. Bagaimana kita dapat menentukan bahwa garis yang terakhir ini adalah yang terdekat? Cara gampangnya adalah kita akan membuat suatu garis yang menghubungkan titik C ke sumbu X dan melihat hasil mana yang membentuk sudut 90 derajat. Dan itulah yang terdekat yang membuat yang menghasilkan sudut 90 derajat. Sudut yang lainnya tidak dapat dikatakan jarak karena sudut yang terbentuk bukan 90 derajat di sini. Sini bukan 90 derajat dan yang lainnya. Nah, sehingga jarak dari titik C ke sumbu X adalah dapat dihitung sekarang, yaitu 2 satuan. 1, 2. Jadi cara menghitung jarak itu adalah berpindah dulu baru dihitung satu satuan. Setelah itu kalau bergerak lagi baru ditambah lagi satu satuan. Jadi jangan dari sini menghitungnya 1, 2, 3, tapi 1, 2. Itu jarak dari C ke sumbu X. Sedangkan jarak C ke sumbu Y adalah satu satuan. Nah, seperti berikut. Selanjutnya, nah ini akan dijelaskan tentang fakta yang selalu bernilai positif. Fakta jarak tentang yang bernilai positif. Kita lihat di sini E. Koordinat E di sini memiliki nilai negatif. Nah, tapi kita akan menghitung jaraknya. Jarak titik E ke sumbu Y adalah 2. 1, 2. Jadi di sini walaupun letaknya pada X negatif 2, tapi jarak E ke sumbu Y tetap 2. Seperti itu. Jadi bukan berarti jarak E ke sumbu Y itu negatif 2, tapi 2. Dan jaraknya ke sumbu Y adalah satu satuan. Ke sumbu X adalah satu satuan. Terakhir adalah latihan. Ini adalah bagian akhir dari video part pertama koordinat kartesius. Latihan ini dapat diselesaikan sebagai memperkuat pemahaman bagi yang sudah belajar dari video ini. Nantikan pembahasan topik ini bagian selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua.